Semakin berkembangnya zaman dan dengan teknologi yang semakin maju, membuat para ilmuwan berbondong-bondong melakukan eksperimen yang bisa dibilang, nggak masuk akal deh buat kita, termasuk uji coba persilangan antara manusia dan hewan. Walaupun sampai saat ini belum ada yang bisa dibilang berhasil secara sempurna, tapi beberapa percobaan emang benar udah dilakukan. Ini dia eksperimennya. Persilangan antara manusia dan simpanse. Cina cukup berhasil dalam berbagai proyek hibrida manusia dan hewannya. Di tahun 1967, para ilmuwan Cina hampir sukses menghasilkan hibrida manusia dan simpanse. Ini merupakan ide dari dua orang ilmuwan di Shenyang yang ingin menghasilkan makhluk baru berupa simpanse yang memiliki otak lebih besar dan mulut lebih lebar. Mereka menginjeksikan sperma manusia ke simpanse dan secara sukses membuatnya hamil. Tapi, sebelum simpanse tersebut melahirkan, proyek ini gagal karena gonjang-ganjing revolusi kebudayaan yang terjadi di era Mao Zedong. Laboratorium mereka diobrak-abrik oleh para pendukung revolusi dan sang simpanse meninggal dalam keadaan hamil 3 bulan. Tidak ada proyek semacam ini lagi yang disetujui karena etika kemanusiaan. Hewan dengan organ manusia. Salah satu alasan kenapa ilmuwan ingin melakukan hibrida antara hewan dan manusia adalah untuk menghasilkan hewan yang memiliki organ manusia sehingga bisa jadi donor jika manusia membutuhkannya. Di Amerika Serikat, hal ini merupakan salah satu ladang ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari dengan lebih dalam. Salah satu ilmuwan yang melakukannya adalah Hiromitsu Nakauchi yang sampai harus hijrah dari Jepang karena perilaku hibrida hewan dan manusia masih kontroversial dan ilegal di negeri Sakura. Beda dengan Amerika Serikat yang justru mendanainya dengan kucuran uang yang berlimpah. Pada tahun 2017, ia menghasilkan 186 embrio hibrida babi dan manusia, dan di tahun 2018 ia mencoba untuk menyilangkan antara domba dengan manusia. Banyak makhluk yang bisa lahir, tapi setelah diuji coba dan dikembangkan, mereka dimusnahkan dalam waktu kurang dari 28 hari. Alasannya, walaupun hewan ini memiliki DNA manusia, mereka masih sebagian besar hewan. Menurutnya, DNA manusia yang terdapat pada hasil uji cobanya cuma ada kurang dari 1% dan nggak bisa menghasilkan organ manusia. Tikus dengan otak manusia. Di tahun 2014, ilmuwan dari University of Rochester Medical Center di Amerika Serikat bereksperimen dengan membuat otak tikus yang memiliki jutaan saraf otak manusia. Para ilmuwan tersebut berhasil menggantikan keseluruhan otak tikus dengan sel otak manusia dengan hanya menyisakan neuron intinya saja yang membuat tikus-tikus ini punya 12 juta sel otak manusia. Ini merupakan jumlah sel otak yang sungguh luar biasa bagi tikus. Berdasarkan hasil penelitian pada si tikus cerdas ini, ditemukan juga kalau tikus ini memiliki ingatan yang 4 kali lebih baik ketimbang tikus normal. Kambing dan sapi yang menghasilkan susu manusia. Tahun 2009, para ilmuwan Rusia dan Belarusia memodifikasi gen kambing yang membuatnya dapat memproduksi susu manusia atau ASI, bukan susu kambing. Mereka berhasil menciptakan 60% kandungan dari susu ibu bisa dihasilkan oleh kambing. Enzim pada ASI seperti lisozime dan laktoferin juga berhasil muncul di susu ini. Pasca keberhasilan percobaan ini, para ilmuwan Cina juga bisa menghasilkan deretan sapi yang menghasilkan susu sapi dengan kandungan ASI.
Total, mereka dapat menghasilkan 300 sapi. Tujuannya udah pasti untuk membuat ASI yang bisa dijual secara retail. Mereka benar-benar bisa melakukannya, tapi para ilmuwan terhalang oleh etika kemanusiaan. Persilangan manusia dan kelinci. Ini merupakan salah satu hibrida manusia dan hewan yang pertama kali berhasil dilakukan. Sekelompok ilmuwan di Shanghai mencoba menyuntikkan sel manusia di sel telur kelinci. Akhirnya, embrio yang muncul berupa separuh manusia, separuh kelinci. Eksperimen ini juga memperlihatkan bahwa DNA manusia cukup mendominasi karena embrio ini hanya mengambil sedikit dari DNA kelinci. Tapi pada akhirnya, makhluk ini akhirnya tidak dibiarkan hidup karena ilmuwan membutuhkan sel induknya untuk eksperimen lain. Tikus dengan hati manusia. Tahun 2010, para ilmuwan dari Salk Institute for Biological Studies di California, Amerika Serikat berhasil mengembangkan tikus yang memiliki hati manusia. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menginjeksinya dengan penyakit, terutama malaria dan hepatitis yang menyerang hati. Ilmuwan memilih tikus karena penyakit ini memang cuma menginfeksi primata, terutama manusia dan simpanse. Tapi kalau diuji coba lewat simpanse, kehalang sama undang-undang yang tertulis di negara paman Sam tersebut. Sampai saat ini, ternyata masih belum ada solusi dari gimana caranya mengatasi deretan penyakit tersebut karena sistem yang terlalu beda dan rumit antara tikus dan primata. Monyet dengan sel saraf manusia. Ilmuwan dari Yale University mencoba untuk menyuntikkan sel saraf inti manusia ke monyet yang menderita Parkinson di tahun 2007. Dengan tujuan untuk melihat apakah para monyet tersebut bisa sembuh. Hasilnya, monyet sembuh secara medis. Meski divonis terkena Parkinson, monyet tersebut akhirnya bisa berjalan, makan dengan baik, serta bisa bergerak bebas. Selain itu, sama sekali nggak ada efek samping. Salah satu hal kontroversial yang terjadi di sini adalah sel yang disuntikkan ke monyet sangatlah sedikit. Dengan kadarnya yang sedikit, pastinya nggak ada perubahan secara perilaku yang akan terjadi. Sekian daftarnya. Kalau menurut kamu, eksperimen persilangan melanggar etika kemanusiaan nggak? Terus kira-kira di masa depan bakal ada eksperimen yang bakal disetujuin dan berhasil nggak ya? Ketik di komen. Dadah!